Kapolda Jawa Barat. Kita sudah bergabung bersama dengan Sukmawati Soekarno Putri yang saat ini berada di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore, Bu Sukma. Seperti apa hasil pertemuan dengan Polda tadi? Oh ya, kami sudah bertemu dengan Bapak Kapolda Anton untuk mempertanyakan bagaimana kelanjutan dari pelaporan saya terhadap penistaan dasar negara Pancasila dan nama baik proklamator bangsa Indonesia kepada beliau. Jadi beliau juga menjelaskan bahwa memang supaya lebih cermat dan sabar untuk secara lebih baik melengkapi berkas yang saya laporkan tersebut. Ya, Bu Sukma, selain kemudian bertemu dengan Kapolda, apakah kemudian Anda juga memiliki alat bukti tambahan? Belum, tetapi nanti penyidik akan selalu didampingi oleh penasihat hukum saya juga. Baik, tetapi tadi juga dijelaskan tidak, Bu Sukma, mengapa ini kan kasusnya kalau tidak salah Anda melaporkan pada Oktober 2016, saat ini sudah Mei 2017, mengapa prosesnya berjalan begitu lama dan juga apa perkembangan terkini dari jalannya proses terhadap kasus ini? Ya, memang proses itu kan perlu kesabaran dan kecermatan dari kelengkapan berkas yang akan diajukan, tetapi juga kita melihat momen-momen politik ya, bahwa ada tahapan-tahapan momen politik yang harus kita maklumi karena yang lalu itu di ibu kota Jakarta, DKI, itu adanya proses pilgub yang mana sangat panas suasananya. Jadinya kita pun harus bersabar menahan diri untuk melanjutkan bagian proses dari hukum yang saya laporkan. Baik. Bu Sukma, tetap tahan di tempat Anda karena kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Ada di Bandung, Bu Sukma, laporan Anda mengenai kasus penghindaran lambang negara ini dengan tersangka Rizik Syihab ini kemudian mendapatkan tudingan bahwa ini ada rekayasa, ini kemudian ada kriminalisasi terhadap tesis ilmiah. Tanggapan dari Anda sendiri seperti apa, Bu Sukma? Tentang bahwa laporan ini ada tudingan bahwa ini ada rekayasa di balik laporan ini dan kemudian adanya upaya kriminalisasi terhadap tesis ilmiah seperti itu. Tanggapan dari Anda sendiri terhadap tudingan seperti ini bagaimana? Kriminalisasi apa? Kata-kata dia yang sangat tidak berakhlak ya, dan mengandung unsur kriminal ya. Apakah pantas lambang negara dikatakan demikian? Apakah pantas seorang proklamator yang kita hormati itu dikatakan demikian? Saya kira bukan kriminalisasi, justru dia harus mawas diri, introspeksi bahwa kata-kata dia itu tidak berakhlak, begitu. Apakah itu kata-kata seorang yang katanya ulama? Saya kira tidak layak ulama. Saya tidak pernah mendengar ulama berkata kasar begitu ya. Baik, artinya juga ini ada kaitannya tidak dengan pilkada kemarin, apalagi ini kan kemarin waktu pelaporannya juga begitu dekat waktunya. Maksudnya ada kaitan dengan pilkada? Ada kata yang mengaitkan begitu? Kaitan? Tidak, saya kan lebih kepada konteksnya dengan informasi yang saya dapat ketika 1 Juni itu dijadikan hari nasional sebagai hari lahirnya Pancasila. Itulah informasi yang diberikan oleh teman saya kepada saya, yang kemudian saya kaget sekali bahwa isi daripada alat bukti tersebut yang berupa rekaman Rizik itu di kota Bandung
di lapangan gazebo begitu tidak berakhlak, bukannya kata-kata seorang ulama begitu. Jadi ketika saya rapatkan dengan teman-teman ya begitu layaknya untuk dilaporkan kepada Bareskrim. Baik, artinya saat ini kan sudah bertemu dengan pihak Polda Jawa Barat, kemudian juga Kejati Jawa Barat, dan sudah mendapatkan penjelasan. Selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Bu Sukma sembari menunggu kasus ini berjalan juga? Kami akan besok bertemu dengan Kejati untuk juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan proses tentang pelaporan penistaan Pancasila dan proklamator. Baik. Baik, Ibu Sukmawati Soekarno Putri telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas kesempatan Anda pada malam hari ini, dan pemirsa kami masih. Kepolisian Daerah Metro Jaya akan menerbitkan surat perintah penjemputan terhadap pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab pada Senin besok. Hal itu dilakukan menyusul mangkirnya Rizik dalam 2 kali pemanggilannya sebagai saksi kasus dugaan pelanggaran undang-undang pornografi melalui chat WhatsApp. Kepala Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan surat penjemputan paksa tersebut akan dikirim Senin besok. Argo menyebut bahwa Rizik terakhir kali diketahui sedang berada di Malaysia. Namun Argo belum dapat memastikan apakah penjemputan nantinya akan dilakukan langsung ke Malaysia. Beberapa diketahui bertolak ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah umroh. Namun sampai saat ini ia diketahui belum juga kembali ke tanah air. Paksa jika tidak hadir juga dalam pemanggilan kedua. Polri juga membuka kemungkinan berkoordinasi dengan Interpol untuk menangkap Rizik yang saat ini berada di luar negeri. Polda Metro Jaya telah mengirim surat pemanggilan kedua kepada Rizik Syihab terkait dengan berbagai kasus, termasuk kasus penodaan agama dan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika Rizik Syihab tidak memenuhi panggilan kedua ini, kepolisian akan menjemput paksa. Informasi yang beredar, Rizik Syihab berada di luar negeri, namun kepolisian belum mengumumkan posisi persis Rizik Syihab di luar negeri. Mabes Polri akan berkoordinasi dengan Interpol yang berpusat di Prancis untuk melacak keberadaan Rizik Syihab. Menurut Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setio Warsito, Interpol nantinya akan menerbitkan red notice yang dikirimkan ke 190 negara anggota Interpol untuk mencari keberadaan pemimpin organisasi Front Pembela Islam atau FPI ini. Yang bersangkutan masih ada di luar negeri dan tidak bisa menghadiri panggilan. Sementara untuk yang di Polda Jabar sudah dikirim berkas ke Kejaksaan tahap 1. Nanti kita lihat. Karena kalau di Polda Jabar itu sudah tahap 1. Nanti kalau tahap 2 kan harus diserahkan kepada Kejaksaan. Ya, kalau kita harus membawa tersangka dan berkas ke Kejaksaan. Kalau misalnya kita panggil sekali, 2 kali nggak bisa, ya harus ada menyebut. Wono yang telah terhubung dengan sambungan telepon. Selamat sore, Pak Argo. Selamat sore, Mas Ruben. Oke, Pak Argo, informasi kami dapatkan saat ini menurut dari tim kuasa hukum GNPF, Kapitra Ampera, bahwa Rizik Syihab berada di Malaysia. Apakah benar informasi tersebut juga dimiliki oleh kepolisian? Ya, kita mendengar seperti itu. Oke, lalu bagaimana dengan pemeriksaan Rizik Syihab jika sudah diketahui di Malaysia, Rizik telah mangkir selama 2 kali. Bagaimana dengan pemeriksaan selanjutnya? Ya, tentunya bahwa Polda Metro Jaya ya sudah untuk melayangkan surat panggilan yang pertama bisa hadir. Kemudian kita sekarang melayangkan kembali untuk barang diminta untuk tanggal 10 ya, hari Rabu. Dan bersangkutan tidak hadir juga. Ya, tapi nanti dari penyidik akan bisa ya nanti bisa melakukan mereka membawa di situ ya tentunya ini nanti siaran penyidik yang lebih tahu apakah nanti setelah kembali turun dari pesawat atau nanti sudah di rumah itu semua terhadap penyidik semua yang berbeda ya. Oke, Pak Argo, kapan tepatnya pemeriksaan ketiga kalinya akan dijadwalkan oleh penyidik? Tentunya kita untuk
saat ini posisi kepolisian adalah menunggu kepulangan Rizik. Jika Rizik sudah berada di Indonesia, kemudian akan dipanggil kepada Polda Metro Jaya, seperti itu? Ya, betul itu. Oke, Pak Argo, bukankah kepolisian mempunyai kewenangan jika saksi atau pihak yang dipanggil selama 2 kali mangkir, kemudian di pemanggilan ketiga kepolisian punya kewenangan untuk memanggil paksa ataupun juga menjemput paksa? Itu bisa sampaikan di depan. Ya, jadi kita bisa perintah pesukan surat perintah membawa. Ya, nanti sekarang kita lakukan pemeriksaan. Ya, di situ. Setelah 2 kali dipanggil tidak hadir, kita bisa ada undang-undang atau kewenangan untuk membawa secara paksa ke Polda Metro Jaya dilakukan pemeriksaan. Oke, Pak Argo, ada informasi simpang siur mengenai kepulangan Rizik, ada informasi menyatakan hari ini akan pulang, kemudian dikonfirmasi lagi ternyata menurut dari pihak-pihak yang sudah beredar di informasi di media minggu depan, Rizik Syihab akan pulang. Lalu apa jaminan dari kepolisian bahwa kepolisian yakin Rizik Syihab akan kembali ke Indonesia untuk dapat memenuhi panggilan? Ya, tentunya kita akan berharap ya, sebagai warga negara yang baik ya. Itu kita punya warga negara Indonesia, kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Dan nanti kembali, nanti kita bisa dengan harapannya sekarang kembali ke Indonesia biar tahu apa yang telah dilakukan dan nanti bisa juga segera masyarakat tahu apa yang telah dilakukan terhadap berkaitan dengan laporan-laporan yang keluar negeri itu. Oke, Pak Argo, apakah kepolisian juga memberikan jangka waktu berapa lama Rizik Syihab untuk dinantikan kepulangannya? Kita berharap cepatnya kita bisa dapat memeriksa yang bersangkutan dengan Oke. Ya, Pak Argo, informasi kami dapatkan juga Rizik Syihab ingin bertemu dengan Komnas HAM di luar negeri dan tidak di dalam Indonesia. Apakah Anda juga mempunyai informasi seperti itu? Ya, yang terpenting bahwa Polda Metro Jaya semuanya informasi yang ada dari masyarakat, keberadaan maupun kegiatan kita terima, kita tampung dan kita akan kita pelajari, kita analisa. Dan yang terpenting bahwa kita mengharapkan wajib segera kembali ke Indonesia, segera kita meminta keterangannya berkaitan dengan laporan-laporan dari masyarakat. Demikian. Oke, dengan adanya indikasi dan juga informasi ingin pertemuan dari sesama pihak di Indonesia yaitu Komnas HAM tetapi di luar negeri, apakah kepolisian khawatir jika nantinya Rizik akan menunda kepulangannya ke Indonesia? Ya, tentunya kan Komnas HAM juga orang Indonesia ya, dan kita berharap dengan pertemuannya itu bisa menimbulkan rasa itu segera mungkin untuk kembali ke Indonesia. Demikian, Pak. Oke, Pak Argo, sekarang kita akan beralih kepada kasus yang dilaporkan masyarakat kepada Rizik. Pemanggilan Rizik yang sedang direncanakan kepolisian untuk kasus yang mana karena banyak sekali laporan terhadap Rizik Syihab, diantaranya penodaan agama yang dilakukan oleh Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik. Kemudian ada juga laporan mengenai pernyataan Rizik yang menyebutkan logo Palu Arit pada uang kertas. Ada juga penghinaan terhadap Kapolda Metro Jaya dan juga para hasib. Sebenarnya dalam kasus mana polisi akan serius untuk mengusut dan bukti-buktinya sudah dikumpulkan sejauh ini? Jadi polisi sedang mendalami kasusnya pornografi ya. Ada pornografi yang misalkan sudah mempunyai beberapa saksi dan alat bukti, saksi ahli sudah kita kumpulkan, dan setelah dianalisa kita masih membutuhkan keterangan Pak Haji dan istrinya. Kemudian ada tambahan lagi untuk Ibu Alisa Datu Irma. Dan nanti kita konfrontir ya, kita konfrontir berkaitan dengan kejadian itu. Jadi kita bisa tahu nanti lokasinya di mana dan kemudian jam berapa. Jangan kita konfrontir semuanya itu. Jadi kita biar mengetahui alur atau maupun serangkaian tindakan yang terjadi. Pak Argo, dengan banyak langkah telah diambil oleh kepolisian sejauh ini, yaitu menguji dari keaslian barang bukti, kemudian dari keaslian informasi yang beredar, seberapa penting kehadiran dari Rizik Syihab dalam kasus ini? Ya, tentunya bagian dari analisa penyidik yang masih kurang, yang perlu kita tambahi, ya, kita tambahi untuk keterangannya, ya, biar kita bisa merangkaikan semua kegiatan yang terjadi. Dan kita memerlukan untuk keterangan yang bersangkutan di sini. Oke, baik. Saya ingin mengkonfirmasi ke Pak Argo, berarti belum ada upaya untuk menjemput paksa ataupun juga memanggil paksa Rizik saat ini? Ya, kita belum ke arah ke situ. Nanti kita tunggu saja bagaimana penyidik Polda Metro Jaya untuk punya rencana lebih lanjut. Baik, terima kasih. Kami Tumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono telah bergabung bersama dengan kami di Metro Hari. Efek Indonesia Ketua Fepabri, Letnan
Brigjen TNI Purnawirawan Kiki Syahnagri. Ya, selamat malam Pak Kiki. Selamat malam, saya koreksi sedikit, saya Ketua Umum PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Baik. Pak Kiki, langsung kita ke pokok pertanyaan. Mengapa kemudian Anda dan juga sejumlah purnawirawan hari ini mendatangi Menko Polhukam dan juga menyatakan sikap mendukung pembubaran HTI? Kami ini kan walaupun sudah purnawirawan, tapi sebagai bayangkari negara itu kan tidak pernah berhenti. Nah, kami insan-insan Sabta Marga, insan-insan Tribrata yang sangat concern dengan keutuhan bangsa dan negara. Nah, ketika merasa keutuhan itu terancam, maka kami harus turun menyatakan sesuatu begitu, dan ini kami sampaikan kepada Menko Polhukam tadi, begitu. Apa saja yang dibicarakan tadi Pak Kiki dengan Menko Polhukam? Ya, intinya kami sudah sangat prihatin dan sekaligus khawatir dengan situasi yang ada sekarang, karena situasi ini sudah mengarah pada perpecahan bangsa. Nah, artinya situasi yang ditimbulkan oleh kiprahnya Hizbut Tahrir Indonesia ini. Nah, untuk itu kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini membubarkan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Dan diharapkan juga hal yang sama itu juga diberlakukan terhadap organisasi-organisasi lain yang juga sama-sama bertentangan dengan Pancasila, begitu. Ya, jadi Hizbut Tahrir bukan satu-satunya ormas yang mengancam begitu saat ini, Pak Kiki? Saat ini itu adalah Hizbut Tahrir yang mengancam, tapi yang bertentangan bukan satu-satunya dia. Gitu. Oke, seberapa besar sebenarnya potensi ancaman yang ditimbulkan dengan keberadaan HTI ini? Saya kira sekarang pengaruhnya sudah masuk ke banyak kalangan, anak-anak muda, juga di perguruan tinggi, juga di pemerintah dan lain sebagainya. Dan yang disasar oleh kelompok ini adalah cara berpikir anak-anak muda terutama. Nah, sehingga ini sangat mengancam masa depan bangsa. Nah, khilafaisme kan sangat bertentangan dengan konsep NKRI, artinya juga bertentangan dengan Pancasila. Jadi ini nggak bisa ditolerir organisasi yang mempunyai tujuan, mempunyai ideologi semacam ini. Tetapi kan organisasi ini kan sebenarnya sudah lama begitu, Pak Kiki, ada di Indonesia. Bagaimana ketika Anda pun dulu sebagai TNI begitu melihat adanya organisasi-organisasi seperti ini, tidakkah ada niat misalnya untuk langsung membubarkan, atau saat itu Anda melihat ini masih belum terlalu urgent untuk dibubarkan? Ketika saya dinas, ini belum berbadan hukum. Saya kira berbadan hukum setelah saya pensiun organisasi ini. Dan setelah berbadan hukum, itu justru menjadi besar. Dan memang bukan diberi badan hukum bukan oleh pemerintahan sekarang gitu kan. Nah, untuk itu maka saya kira ketika sudah besar ini, seluruh rakyat Indonesia, seluruh komponen bangsa harus waspada, harus aware, begitu. Baik, Pak Kiki, tahan di situ dulu. Pak Kiki, akan kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Dan Purnawirawan Kiki Syahnagri. Pak Kiki, kita lanjutkan, Pak Kiki. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah kemudian seperti apa proses selanjutnya yang akan diupayakan oleh pemerintah. Kita mengetahui ada undang-undang ormas yang kemudian di situ juga disebutkan sebenarnya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum ormas itu bisa dibubarkan. Nah, pemerintah berulang kali mengatakan sudah memiliki cukup bukti dan lain sebagainya, dan sekarang sedang dalam proses mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Apakah ini yang kemudian juga dibicarakan pada saat pertemuan dengan Menko Polhukam tadi? Kurang lebih langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan? Ya betul, tadi juga termasuk dibicarakan. Negara kita adalah negara hukum, jadi proses pembubaran ini juga harus melalui jalan hukum. Dan itu saya kira yang sedang ditempuh oleh pemerintah saat ini. Akan tetapi kami menyarankan kepada pemerintah tidak cukup dengan jalan itu saja. Mengapa? Karena ideologi apapun, penganut ideologi apapun itu menyangkut hati dan pikiran para pengikutnya. Jadi ini sesuatu yang sudah mendalam, saya kira ada pada mereka masing-masing. Maka harus dilanjutkan dengan setelah selesai tindakan hukum itu harus dilanjutkan dengan tindakan
istilahnya deradikalisasi lah begitu, yaitu dengan cara melakukan karakter building terhadap anak-anak kita, terutama para pelajar dan lain sebagainya. Dan itu harus dilakukan sejak usia dini, sejak balita begitu, dan terus dilakukan pendidikan karakter secara sistematik, berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, ini saya kira harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi bangsa dan negara ini ke depan. Pak Kiki, tetapi selain menyatakan sikap mendukung untuk pembubaran HTI, sebenarnya dari Purnawirawan TNI Anda dan teman-teman tadi, sebenarnya apa yang akan dilakukan? Adakah partisipasi khusus yang akan Anda lakukan dan teman-teman ini terkait dengan pembubaran HTI ini? Ya, sampai saat ini kami hanya menyampaikan dukungan moral saja kepada pemerintah, memberikan dorongan kepada pemerintah agar pemerintah juga tidak merasa sendiri bahwa kami para purnawirawan pun ada di belakang pemerintah. Saat ini hanya sampai di situ. Ke depan saya kira kalau misalnya situasinya membutuhkan, ya barangkali lebih dari itu kami juga siap. Ya, Pak Kiki, kemudian seberapa yakinkah Anda bahwa pembubaran ormas ini memang adalah jalan yang paling efektif, terutama untuk membubarkan ormas-ormas yang ideologinya dan kegiatannya ini bertentangan dengan NKRI? Apakah ini cukup, Pak? Apakah ini memang efektif nantinya? Ya, efektif kalau seperti saya katakan tadi, akan efektif kalau ada tindak lanjutnya. Baik. Tidak hanya sekedar dibubarkan, terus harus ada tindakan hukum, dan harus ada tindakan juga deradikalisasi, seperti saya uraikan tadi. Itu baru efektif. Baik, Pak Kiki, saya tergelitik. Saya ingin menanyakan lagi seputar pernyataan Anda tadi yang mengatakan bahwa HTI ini kan tadi teman saya menanyakan sebenarnya sudah sejak lama ada di Indonesia, dan pada waktu Anda masih dinas bentuknya belum berbadan hukum begitu ya. Setelah berbadan hukum kemudian menjadi besar. Apakah diketahui, Pak, sampai dengan sebesar apa sebenarnya HTI ini di Indonesia? Itu saya kira data itu sudah ada pada Menko Polhukam, ada pada Badan Intelijen juga. Tapi yang kami tahu sudah merasuki banyak pikiran-pikiran kalangan muda. Inilah yang berbahaya menurut pandangan kami. Dan kalangan muda tidak hanya di Jawa ini, termasuk juga di luar Jawa, begitu. Undang-undang ormas sebenarnya kan sudah ada ini, Pak Kiki, tetapi apakah Anda melihat bahwa pengawasannya juga diperlukankah untuk organisasi-organisasi seperti ini? Seharusnya. Nah, ini saya kira yang tidak berjalan, karena tiba-tiba kita juga kaget dia sudah besar begitu. Selain pemuda juga organisasi wanitanya juga sudah cukup besar itu HTI. Baik. Terima kasih Pak Kiki telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Sama-sama, selamat malam.